Kita akan simak sejumlah informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Cathay Pacific Airways Hong Kong mengatakan pihaknya telah mulai memeriksa semua jet Airbus A350 setelah kegagalan dalam penerbangan komponen mesin. Maskapai tersebut mengatakan telah membatalkan 24 penerbangan sampai akhir hari Selasa atau hari ini. Mereka juga menyebutkan sejumlah pesawat tidak beroperasi selama beberapa hari sampai proses yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan benar-benar selesai. Sejauh ini pihak maskapai seperti dikutip dari Reuters telah mengidentifikasi sejumlah komponen mesin yang sama yang perlu diganti. Suku cadang telah diamankan dan pekerjaan perbaikan sedang berlangsung. Seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan insiden itu melibatkan masalah dengan nosel bahan bakar, komponen yang mengarahkan bahan bakar di dalam mesin. Seorang juru bicara Airbus merujuk pertanyaan kepada maskapai dan Rolls-Royce yang mengatakan bahwa mereka mengetahui insiden tersebut dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Cathay, Airbus, dan juga pihak berwenang yang melakukan penyelidikan. Situasi ini membuat saham di pemasok mesin Inggris Rolls-Royce turun tajam. Saham Rolls-Royce penyedia mesin tunggal untuk keluarga Airbus A350 jet jarak jauh ditutup lebih dari 6% dan menyeret indeks pertahanan dan kedirgantaraan Eropa turun 2,8%. Menurut data Flight Radar 24, masalah itu tampak terungkap beberapa menit setelah lepas landas ketika penerbangan CX-383 awalnya menuju ke laut bagian selatan Hong Kong. Alih-alih segera berbelok ke utara untuk perjalanan sekitar 12 jam ke arah Zurich, pesawat melakukan 2 lingkaran lebar sebelum kembali ke Hong Kong, di mana ia mendarat dengan aman sekitar 75 menit setelah lepas landas menurut data pelacakan. Para ahli mengatakan masalah seperti itu jarang terjadi, tetapi kecuali cacat yang lebih dalam, namun setiap inspeksi lebih lanjut yang meluas dapat mengganggu maskapai penerbangan. Dalam beberapa waktu terakhir, kebutuhan akan air galon di Indonesia menjadi sorotan utama, terutama dalam konteks dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga kelas menengah. Menurut mantan Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro, kebiasaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada air kemasan seperti air galon secara tidak sadar telah menggerus pendapatan rumah tangga, khususnya di kalangan kelas menengah. Hal itu turut memperburuk kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kelas menengah turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah. Pertanyaan pun muncul, apakah Indonesia mampu mengandalkan air keran sebagai sumber air minum yang layak? Di beberapa negara maju, air keran yang bisa langsung diminum merupakan fasilitas umum yang umum tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang ekstra untuk membeli air kemasan. Meski begitu, hingga saat ini di Indonesia penggunaan air keran sebagai air minum masih belum umum. Namun ada perkembangan signifikan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, di mana proyek penyaluran air keran sudah mulai berjalan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa fasilitas reservoir dan instalasi pengolahan air minum Sepaku siap mendistribusikan air minum dan air bersih ke berbagai kawasan di IKN. Meski ada upaya menuju penggunaan air keran di IKN, data menunjukkan bahwa konsumsi air minum dalam kemasan di rumah tangga Indonesia masih tinggi. Selama 5 tahun terakhir, permintaan air minum dalam kemasan cenderung meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik, meskipun ada fluktuasi, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum dalam kemasan terus mengalami peningkatan, terutama di daerah perkotaan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan kebersihan dan kualitas air minum di kalangan masyarakat. Informasi terpopuler selanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah berencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Perumahan. Artinya Kementerian PUPR yang ada saat ini bakal dipisah menjadi 2 dan RAPBN untuk kementerian ini pun sudah mulai mengemuka. Adik Prabowo yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo dalam APEC Indonesia di Senayan, Jakarta Pusat dikutip hari ini mengatakan bahwa sudah ada angka untuk RAPBN tahun depan. Angka waktu kita tetapkan adalah 53 triliun rupiah untuk mulai dan Pak Prabowo disebutkan sudah setuju dan akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti zaman dulu. Artinya rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35% dari pagu anggaran Kementerian PUPR di tahun 2024 ini yang nilainya mencapai 146,98 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR senilai 164,39 triliun rupiah. Anggaran yang ada untuk
untuk Kementerian Perumahan diharapkan dapat memfasilitasi bergeliatnya sektor perumahan mulai tahun 2025 mendatang, termasuk untuk membangun 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3T serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan. Hashim juga bakal mendapat jabatan sebagai Kepala Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan. Bahkan sejak beberapa bulan yang lalu, ia telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyusun program Kementerian Perumahan ini. Informasi terpopuler yang terakhir, Kongo akhirnya memborong pesawat Made in Indonesia N219 Nurtanio sebanyak 5 unit. Pesawat N219 merupakan hasil karya PT Dirgantara Indonesia yang baru saja diperkenalkan beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau PPN dan Kepala Bappenas Suharso Manoarfa di sela-sela acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership di Nusa Dua Bali pada Selasa hari ini. Menurut Suharso, kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil konkret dari pertemuan yang berlangsung selama tanggal 1 hingga 3 September 2024. Dalam kesempatan yang sama, Suharso menambahkan pemerintah Kongo juga ingin belajar ke Indonesia dalam menyusun perencanaan. Pemerintah tentu membuka ruang untuk berbagi ilmu demi pembangunan ke depan. Suharso menjelaskan pihak Kongo ingin belajar bagaimana Indonesia bisa sampai seperti hari ini dan mereka kagum. Indonesia sendiri juga akan belajar dari Kongo untuk pengelolaan sumber daya alam.